الرحمن الرحيم. والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Kemarin kita di bab 93 perihal azan. Perihal azan ya. Hari ini kita masuk di cerita yang seperti biasa. Biasa setiap orang yang mulai masuk jalan dakwah pasti ada yang ganggu. Jadi kemarin kita belajar waktu Rasulullah di Makkah ada orang Quraisy ganggu Rasulullah, ganggu keluarganya, ganggu temannya atau sahabatnya. Sekarang Rasulullah sudah hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, tapi ada. Ini orang yang musuh baru, ini orang yang punya agama Yahudi. Ya. Kenapa kita belajar ini? Biar wahai orang yang masuk atau ikut jalan dakwah, mau bantu dakwah atau mau kerja di dakwah, kamu tidak selamat. Tidak selamat dari keluarga, tidak selamat dari tetangga, tidak selamat dari masyarakat, tidak selamat dari ahli agama juga. Ini Rasulullah datang di agama yang baru, orang Yahudi tidak terima. Di Makkah orang kafir, musyrik tidak terima. Di sini yang mereka sudah tahu sifat Nabi atau ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya, mereka tidak terima. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana Rasulullah SAW melakukan sama mereka, ngapain apa sama mereka biar bisa lanjut dakwahnya, itu yang kita belajar di hari ini. Coba Ustazah, baca. Ibnu Ishaq berkata, ketika Islam berjaya di Madinah, para rabi Yahudi yang didukung orang-orang Al-Aus dan Al-Khazraj yang tetap bertahan pada kejahiliannya. Mereka resah gelisah. Orang-orang Al-Aus dan Al-Khazraj tersebut adalah orang-orang musyrik yang munafik. Mereka bersandiwara dengan identitas Muslim agar bisa selamat dari pembunuhan. Namun, sebenarnya dalam hati mereka ada kemunafikan. Hati nurani mereka bersatu dengan orang-orang Yahudi karena kekafiran mereka kepada Rasulullah SAW dan enggan mereka untuk menerima Islam dan masuk di dalamnya. Ini lihat di bagian pertama ini bilang apa? ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang jadi musuh Nabi Muhammad SAW itu bukan orang biasa, Yahudi yang biasa. Ini yang pendeta, yang ulama mereka, bilang orang ulama mereka. Itu bahaya atau besar sekali. Kalau musuh kamu orang biasa, berarti ya kamu biasa. Tapi kalau musuh kamu orang yang besar seperti ini, mereka di sini ulama atau bilang ulama di buku At-Taurah. Jadi musuh artinya derajatmu atau dakwahmu itu benar 100%. Lihat di sini, wa nasabat inda dzalika ahbar yahud li Rasulullah al-adawa baghyan wa hasadan. Kenapa mereka? Kemarin kita bilang rasa iri karena mereka lagi nunggu nabi akhir zaman dari suku Yahud. Tapi waktu muncul atau keluar Nabi Muhammad SAW, mereka mulai tidak terima. Wadhughnan itu hiqd dalam hatinya. Terus lima khassa Allah Ta'ala bihi al-arab min akhdhihim rasulihi minhum. Ini karena Allah Ta'ala pilih dari orang Arab, Yahudi itu kita tahu Bani Israel, anak Yaqub. Tapi waktu mereka lihat Nabi terakhir atau Nabi akhir zaman itu dari orang Arab, mereka mulai bergerak atau tidak terima. Sampai jadikan
nabinya itu musuh atau Nabi Muhammad musuh jadi musuh, mereka jadikan Nabi musuh kepada mereka. Wandafa ilaihim, tapi bukan orang Yahudi. Kadang-kadang ada orang yang seperti Arab sekarang. Kita lihat berang-berang di Gaza, ada orang yang sampai kemarin berita-berita di berita itu ada orang Muslim yang membantu Israel. Mereka kirim pesawat tentara. Ya, siapa itu? Ini benar atau tidak? Enggak ada yang kasih bicara dusta atau bohong. Pasti ada sesuatu. Kita lihat Gaza tidak bisa masuk makan, tidak bisa masuk air, tapi ke Israel tetap lanjut. Dari mana? Dari Yordan. Ya, Allah. Bagaimana caranya? Kenapa? Ya, pasti ada hal. Hasilnya, di sini sama orang Yahudi ini ada orang yang Al-Aus dan Al-Khazraj yang belum masuk agama Islam. Al-Aus atau Al-Khazraj. Mimman kana asa ala jahiliyah, yaitu masih belum masuk agama Islam. Terus fakanu ahla nifaq, mereka jadi ahli nifaq, munafik. Ya, ala dini abaihim min asyirk wa takdzib. Munafik itu definisi munafik itu yang muncul berbuatan agama Islam tapi di hatinya belum terima atau tidak terima agama Islam. Itu namanya munafik. Terus lanjut. Di antara pendeta-pendeta Yahudi tersebut adalah Huyai bin Akhtab, saudara Huyai bin Akhtab yang bernama Abu Yasir bin Akhtab, saudara Huyai bin Di sini masih ada yang Quran, mungkin dia Quran terjemah. Innal Islam qaharahum biduhurihi, karena Islam itu mulai menyapar itu mereka rasanya yang harus kita dendam. Ya, dhaharahum biduhurihi. Wa ijtima' qaumihim alaih, juga banyak yang ikut. Itu tadi kita bilang ada yang musuh, tapi juga dari Al-Aus wal Khazraj kita kemarin belajar banyak yang sudah ikut agama Islam. Ada beberapa orang yang tidak terima atau tidak masuk agama Islam. Fadhaharu bil Islam wattakhadhu junnatan fadhaharu bil Islam. Mereka biar selamat dari membunuh atau dibunuh karena mereka non muslim itu, mereka jadikan agama Islam seperti apa itu bahasa Indonesia, muncul agama Islam biar selamat itu. Wa nafaqu fi sirri wa kana hawahum ma'a yahud. Artinya apa, Ustaz? Syekh. Hawa nafsu Itu yang dibaca, siapa yang tadi baca itu? Tentang hati mereka bersatu dengan orang Yahudi, Syekh. orang Al-Aus dan Al-Khazraj. Oke, wa kana hawahum ma'a Yahud. Ini fikiran mereka, hawa nafsu itu ikut Yahudi. Litakdzibihim lin-nabi wa juhudihim lil-Islam. Wa kana ahbar Yahud hum alladziina yas'alun. Jadi kalau yang datang tanya kepada Nabi, biar Nabi malu, biar Nabi biar mereka jadikan Nabi tidak mengetahui ini atau itu, orang Yahudi yang munafik tidak bisa, tidak berani. Ya, kenapa? Biar ganggu orang Muslim. Mereka kasih tanya-tanya seperti contohnya nanti kita belajar. Mereka datang tanya tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu cerita di zaman dulu, bukan zaman Nabi Muhammad. Mereka tanya, wahai Muhammad, kalau kamu Rasul benar, kita mau tahu cerita 3 orang atau 7 orang yang keluar di masa yang lalu. Ya, terus kita mau cerita tentang ruh. Kita mau tahu cerita tentang Dzulqarnain. Ini semuanya cerita-cerita ada di buku mereka. Tapi mau Nabi yakin ummi, kita kemarin tahu atau kita belajar Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca. Berarti tidak suka ilmu yang sejarah. Jadi kalau mereka tanya sama orang yang tidak tahu, ya malu, tidak bisa jawab. Tapi Rasulullah bilang sama mereka, ya insya Allah besok datang, besok saya jawab. Itu Rasulullah lupa bilang insya Allah. Ya, Allah Ta'ala kasih hukuman. Wahai Nabi Muhammad, kenapa kalau kamu bilang sesuatu atau harus bilang insya Allah. Tunda wahyu 3 hari, 4 hari sampai Rasulullah mulai malu.
Tapi habis itu turun suratul Kahfi, kasih cerita Ashabul Kahfi, kasih cerita Dzulqarnain, ya cerita yang mereka tanya. Sama ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri Rabbi. Maksudnya dari cerita ini yang datang tanya kepada Nabi itu orang Yahudi. Yang munafik mereka tidak berani tanya. فكان القرآن ينزل فيهم فيما يسألون عنه إلا قليلا من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون. Masalah yang halal haram tentang hukum halal haram itu yang tanya orang Muslim. Tapi masalah yang ilmu ghaib, masalah yang masa lalu itu biasa orang Yahudi yang tanya. Tujuan mereka biar mereka lihat Nabi tidak tahu atau malu atau seperti itu. Di antara mereka itu ada siapa? Coba ulang lagi ha. Di antara mereka ada pendeta-pendeta Yahudi. Rahib. Rahib. Enggak, Ustazah. Jangan kamu merugi. Di antara mereka Huyai bin Akhtab wa akhuhu Abu Yasir ya. Bu Yasir bin Akhtab, saudaranya Huyai bin Akhtab yang lain yaitu Judai bin Akhtab, Salam bin Mishkam, Kinana bin Ar-Rabi bin Abu Al-Haqiq, Salam bin Abu Al-Haqiq, saudara Salam bin Al-Haqiq yang bernama Salam bin Ar-Rabi. Oke, ini nama-nama orang yang ahli ilmi di agama Yahudi. Dari Bani Nadir, ini Bani Nadir. Terus berikutnya Bani Qainuqa, Zaid bin Salt. Berikutnya lagi siapa itu? Ka'b bin Rashid, Suwaid bin Al-Harith, wa Rafi' bin Haritha, Bani Quraidah juga. Ini kenapa di buku ini sebut nama-nama orang ini? Karena mereka ulama di antara suku atau kabilahnya atau kaumnya, orang yang mulia. Yaitu bilang apa? Jadi musuh Nabi Muhammad SAW setiap kali mereka mau ganggu Nabi datang ke Nabi. Kita tidak bisa sebut namanya semuanya, tapi banyak yang orang Yahudi yang mungkin bilang ganggu kepada Nabi, tapi bukan seperti gangguan Quraisy. Gangguan Quraisy itu sampai mereka mukul sampai mereka ambil harta. Di sini sampai mereka tidak bisa, tidak berani. Gangguannya itu seperti sekarang, pikiran aja. Menyebar di sosial media agama Islam, jahat sama perempuan, agama Islam jahat sama anak agama Islam, agama syahwat aja, laki-laki mau boleh nikah 4 kali, ya 4 perempuan. Itu mereka ganggu pikiran aja. Ini sampai sekarang masih ada. Kita lihat di yang ada di zaman sekarang, ini mirip zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak berani siksa seperti dulu, tapi masih ikut cara yang sekarang. Terus fahaulai ahbarul yahud ahlus syurur wal adawa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita tidak sebut namanya karena tidak ada manfaat dari sebut namanya, tapi hasilnya ini semuanya orang Yahudi yang punya ilmu. Ini orang yang balin musuh kepada Nabi Muhammad SAW. Terus wal adawa li Rasul wa ashabi wa ashabil mas'alah wan nasb li amri al-Islam syurur yadfu illa ma kana min Abdullah bin Salam wa Mukhairiq. Ya, di antara mereka ada satu orang namanya Abdullah bin Salam. Tapi Abdullah bin Salam setelah ketemu Nabi Muhammad awalnya sebelum dia lihat Nabi Muhammad SAW, dia tidak ikut agama Islam. Tapi waktu lihat wajah Nabi Muhammad SAW ikut agama Islam. Di sini kita belajar ceritanya. Bagaimana cerita Islam Abdullah bin Salam, Ustazah? Ibnu Ishaq berkata, di antara kisah Abdullah bin Salam sebagaimana dikatakan oleh sebagian keluarganya kepadaku dan tentang masuk Islamnya. Dia adalah seorang pendeta dan ulama. Abdullah bin Salam berkata, pendeta yang ulama. Biasa kalau berdapat 2 orang yang alim di antara mereka itu yang sah, yang pikirannya bagus, bicaranya tenang. Tapi orang yang agamanya kurang atau ilmunya kurang itu biasa dia mencaci maki. Jadi kalau kita lihat orangnya lagi mencaci maki atau melanati atau kasana kasini, ini artinya bukan benar. Siapapun. Jadi kalau dia bicara dengan hikmah, bicara dengan belan-belan, ini benar mau cari ilmu. Abdullah bin Salam kana habran aliman benar-benar. Di antara mereka yang tadi itu bukan ulama, karena dia Yahudi, mereka jadikan Nabi musuh. Tapi ini
pertama ya ikut kaumnya. Ini biasa. Kalau ada sesuatu ganggu kaum saya, pasti saya membela atau bantu. Tapi karena dia alim, setelah dia lihat bagaimana, coba ceritanya. Abdullah bin Salam berkata, tatkala aku mendengar kemunculan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pun mengetahui tanda-tanda beliau dan namanya. Aku sembunyikan hal ini dan tidak mendiskusikan dengan siapapun hingga beliau tiba di Madinah. La ilaha illallah. Araftu sifatahu wasmahu wa zamanahu alladhi kunna natawakkafu. Waktu dia lihat kenal wajahnya, juga namanya dan masanya atau waktunya. Alladhi kunna natawakkaf, yang kita lagi nunggu kapan. Ini Abdullah bin Salam karena dia jujur, ahli ikhlas. Ya, terus fakuntu musirran lidzalika samitan alai. Dia tidak bilang sama siapa-siapa. Sembunyi hal tersebut. Karena sudah tahu tempatnya, tahu namanya, tahu wajahnya. Dari buku At-Taurat. Terus qal hatta qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga terus sehingga beliau tiba di Madinah. Saat itu aku bekerja di atas pohon kurma dan bibiku Khalidah binti Al-Harith duduk di bawahku. Masih ada cerita sedikit sebelumnya, tidak kurang. Ya. Di sini enggak ada. Sehingga Rasulullah SAW masuk apa? Al-Madinah. Dia bilang, falamma nazala bi Quba, kita kemarin belajar Rasulullah SAW pertama turun di Quba. Falamma nazala fi Quba, Bani Amr bin Auf, yang kemarin kita bikin masjid Quba, aqbala rajulun hatta akhbara bi qudumi. Ada satu orang yang datang kasih tahu Muhammad sudah datang, Muhammad datang. Ini orang Yahudi, tapi bicara umum, ya, biar dapat kabar untuk taman sahabat Nabi yang sudah masuk, yang sudah Islam, sama yang lain, kasih tahu aja. Qala wa ana fi ra'si nakhlatin, keadaan saya di atas pohon kurma, ya kan? Coba lanjut. Iya, pohon kurma. Aku di atas pohon kurma dan bibiku Khalidah binti Al-Harith duduk di bawahku. Ketika Rasulullah singgah di Kuba di Bani Amr bin Auf, seorang datang memberitahu kepada beliau. Aku segera bertakbir. Takbir. Ini lihat, belum Muslim. Dia masih belum Islam, tapi waktu dia dapat ini atau orang tadi datang bilang Muhammad sudah datang atau Rasulullah sudah datang, langsung takbir. Faqalat ammati, ketika bibiku mendengar suaraku takbirku, ia berkata kepadaku, usahamu akan sia-sia. Demi Allah, jika engkau mendengar kedatangan Musa bin Imran, engkau pasti akan kecewa dengan nabi baru tersebut. Terus? Aku katakan kepada bibiku, Bibi, demi Allah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saudara Musa bin Imran, seagama dengannya dan diutus dengan membawa ajaran yang sama dengan Musa bin Imran. Bibiku berkata, hai ponakanku, apakah dia nabi yang dijanjikan kepada kita bahwa dia akan diutus pada era sekarang ini? Aku menjawab, ya. Bibiku berkata, kalau begitu pasti dialah nabi itu. Setelah itu, aku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan diri masuk Islam di hadapan beliau. Setelah masuk Islam, aku pulang ke rumah dan menyuruh keluargaku masuk Islam. Mereka pun masuk Islam. La ilaha illallah. Hidayatullah Ta'ala kalau datangnya ini seperti mereka, di antara mereka Yahudi. Tapi karena Allah Ta'ala sudah kasih hidayah, langsung masuk agama Islam. Dan itu bibi tadi ikut. Fadhaka idzan, dalam bahasa Arab qalat fadhaka idzan. Ini kalau begitu ya oke, saya ikut artinya. Fa aslamtu, dia Islam pertama. Habis itu kemudian balik ke rumahnya, suruh mereka masuk agama Islam. Semuanya keluarganya ikut agama Islam karena mereka percaya orang alim, bukan orang biasa. Terus qala wa katamtu islami min Yahud, tapi dia sembunyi-sembunyi tidak kasih tahu kepada orang yang Yahudi. Terus dia berkata, aku sembunyikan keislamanku dari orang-orang Yahudi. Aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lagi berkata kepada beliau, wahai Rasulullah,
Sungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum yang pandai membuat dusta dan bersilat lidah. Tapi lihat bagaimana karena dia tahu sifat kaumnya, tahu sifat orang Yahudi, mau kasih seperti kita setelah sekarang bilang ujian kepada mereka biar keluarin aib mereka juga, biar tidak ada yang nanti ganggu beliau bilang sama kamu dusta, kamu bohong, kamu dari kemarin kita tidak percaya sama kamu, enggak bilang sama Rasulullah, bilang apa itu? Faqultu ya Rasulullah inna yahuda qaumun buht. Buhtun itu dalam bahasa Arab buhtan. Ya, bahasa Indonesia namanya apa itu? Tuduhan, Syekh. Tuduhan. Tuduhan. Iya, Dusta, Syekh. Enggak, dusta. betul. Ini Rayyan yang bilang. Menuduh ya kan, menuduh orang maksudnya. Mereka bilang fulan gini, padahal tidak. Itu betul ini. Terus lanjut. Wah ini Aku ingin engkau menyembunyikanku di sebagian rumahmu dan merahasiakanku dari mereka. Sudah itu engkau berdiskusi dengan mereka tentang diriku hingga mereka menjelaskan kepadamu bagaimana kedudukanku di mata mereka sebelum mereka mengetahui keislamanku. Jika mereka mengetahui keislamanku, mereka pasti mendustakanku dan mencelaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau jelas apa lagi? Mau jelas apa lebih itu, Ustazah? Sudah jelas, dia minta dari Rasulullah seperti tadi bilang kita. Menguji mereka, lihat bagaimana mereka aja. Dia sudah bilang sama Rasulullah, saya sudah tahu bagaimana mereka, tapi harus biar lihat mereka. Lanjut, ya sudah perjanjian sama Rasulullah. Atur keadaannya, bagaimana caranya. Fa'adkhalani Rasulullah SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan di salah satu rumah beliau dan pada saat yang orang yang sama orang-orang Yahudi masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdiskusi dengan beliau dan bertanya kepada beliau. Setelah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, bagaimana kedudukan Al-Husain? Ini mulai dari ayahnya. Rasulullah SAW فكلموه ثم قال أي رجل الحسين bin Salam fikum. Abdullah bin Salam ini. Itu namanya awalnya Al-Husain. Tapi setelah masuk agama Islam, Rasulullah ganti namanya Abdullah bin Salam. Fakallamuhu wa sa'alu, diskusi sama Rasulullah. Habis itu Rasulullah tanya kepada mereka. Bagaimana itu tanyaannya? Bagaimana kedudukan Al-Husnaini bin Salam di tengah Al-Husain bin Salam di tengah kalian? Orang-orang Yahudi menjawab, ia pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Ia seorang rabi dan ulama kami. Artinya mereka berhormat sama kepada Sayyidina Abdullah bin Salam atau yang namanya waktu itu Al-Husain. Qala terus usai mereka bersaksi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku langsung keluar menemui mereka dan aku berkata kepada mereka, hai kaumku, bertakwalah kalian kepada Allah dan terima apa yang telah datang kepada kalian. Demi Allah, kalian telah mengetahui bahwa beliau utusan Allah. Kalian mendapatkan beliau tertulis di dalam kitab Taurat lengkap dengan nama dan sifat-sifat beliau. Sungguhnya aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah, mengimaninya, membenarkannya dan mengenalnya. Mereka berkata, engkau sedang mengigau. Lalu mereka pun mencaci makiku. Aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi barusan mereka puji, ini Sayyiduna wa ibnu Sayyiduna, pemimpin kita, di anak pemimpin kita, orang alim. Ya, tadi ini barusan. Setelah dia keluar, mereka berubah. Lanjut. Lalu mereka pun mencaci makiku. Aku berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sekarang engkau lihat sendiri bagaimana watak asli mereka yang suka mengingkari kedatangan Nabi. Aku tetap terbuka dalam keislamanku dan keislaman keluargaku. Bibiku Khalidah binti Al-Harith juga masuk Islam dengan keislaman yang baik. Ini riwayat Al-Baihaqi, di riwayat Al-Imam Al-Baihaqi sama Ibnu Katsir sama apa itu? Manaqibul Ansar, tafsir Al-Quran, maksudnya hadis itu atau ceritanya sahih. Ya. Dari cerita ini, cerita Abdullah bin Salam,
kita bisa tahu perjanjian mereka itu palsu, orang Yahudi. Sekarang lihat itu ada berapa perjanjian di antara orang Muslim dan di Arab Saudi sebelumnya atau di Mesir sama Mesir, mereka melanggar atau tidak tepati perjanjian tersebut. Ini ceritanya yang di hadapan Nabi Muhammad SAW langsung. Juga Abdullah bin Salam bilang sama mereka, demi Allah kamu sudah baca sifat-sifat Nabi Muhammad, ada di buku At-Taurat. Tapi nasallallahu salamah wal afiyah. Juga dari cerita ini kita tadi bilang ambil hidayatullah. Kalau Allah Ta'ala kasih atau beri hidayah, harus kita terima. Harus kita terima hidayahnya, harus kita ikut, lanjut, jangan sampai mundur. Saya tahu ini yang benar, tapi ya karena fulan atau karena fulana saya nggak mau ikut. Ini salah. Orang ini Abdullah bin Salam lihat agama ini yang benar, walau dia lihat paling banyak dari kaumnya tidak ikut, tapi saya ini yang benar, saya ikut. Tetap lanjut. Masya Allah. Terus ada satu orang lagi namanya Mukhairiq. Nah, coba ini kesaksian Sofia tentang kebandelan orang-orang Yahudi, Syekh, langsung di sini. masih enggak ada Ibn Ishaq wa kana min hadis Mukhairiq. Enggak ada. Terus enggak ada. Oh iya, Allah, di buku kamu enggak ada kisah Mukhairiq, la haula wala quwata. Gimana? Bukunya Ada. Syekh gimana? Ada di bab 9, enggak ada di bab 97. Enggak ada. Habis kesaksian orang munafik yang bersekongkol dengan Yahudi, enggak ada, Syekh. Tadi perihal apa itu masuk Islam Abdullah bin Salam, habis itu Kesaksian Sofia tentang kebandelan orang-orang Yahudi. Ada. Oke, cerita Mukhairiq itu mirip cerita Abdullah bin Salam. Tapi Ibnu Ishaq berkata, wa kana min hadis Mukhairiq wa kana habran, itu sifatnya seperti Abdullah bin Salam, artinya orang ulama. Wa kana rajulan ghaniyan, ini beda, orangnya kaya. Katsiral amwal min an-nakhl, hartanya banyak itu pohon kurma. Ya. Wa kana ya'rifu Rasulullah SAW bisifatnya, dia sudah kenal sifat Nabi Muhammad dari buku Taurat seperti tadi. Wa ma yajiduhu fi ilmihi wa ghalaba alaihi alf dainihi falam yazal ala dhalika hatta wa ghalaba alaihi ilfu dinihi, dia sayang sama agama Yahudi. Falam yazal ala dhalika hatta idza kana yaum Uhud, dia tidak bisa keluar dari agama Yahudi karena dia sayang sama agamanya. Tapi tahu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lanjut, itu berarti tahun pertama yang sebelum perang Badr, habis itu tahun 2 perang Badr, tahun 3 perang Uhud. Ya. Wa kana yawm Uhud yawm as-sabt. Qala ya ma'syar yahud wallahi innakum la ta'lamun anna nasra Muhammadan 'alaikum lahaq. Badr itu Uhud itu di hari Sabtu. Ya, dia diam atau tidak bilang apa-apa selama 2 tahun ini dari waktu Rasulullah masuk ke Madinah sampai perang Uhud. Di hari Sabtu bilang, wahai orang Quraisy, ya orang Yahud, demi Allah kamu mengetahui Rasulullah itu yang benar, atau kita harus atau wajib membela atau menolong Rasulullah sallallahu alaihi atau Muhammad alaikum lahaq. Qalu innal yaum yaum sabt. Mereka kasih alasan, wahai Mukhairiq, hari ini hari Sabtu, libur. Qala la sabta lakum. Ya, kita baca di At-Taurat, baca di Al-Injil, kalau Nabi datang harus kita membela beliau. Walau hari Sabtu, maksudnya walau hari libur kita tetap kita ikut. Ya, dia kayak seperti doa kepada mereka, la sabta lakum. Thumma akhadha silahahu, ambil pedangnya, fa kharaja hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bi Uhud. Dia ikut keluar dari Al-Madinah langsung ke Uhud. Waktu perang Uhud. Wa ahida ila man wara'ahu min qaumi in qutiltu hadha al-yawm fa amwali li Muhammad yasna'u fiha ma arahu Allah. Dia masuk bantu Rasulullah SAW di perang Uhud. Belum masuk agama Islam dan sempurna. Iman sudah.
tapi ikut seperti salat, puasa, hukum-hukum Islam belum. Tapi dia datang tujuannya mau masuk agama Islam. Tapi kasih tahu kepada temannya yang ikut, ada yang ikut juga, tapi bukan banyak. Bilang sama mereka, kalau saya mati hari ini atau terbunuh di hari ini, hartaku semuanya kasih ke Muhammad alaihi salam. وعهد إلى من وراءه من قومه إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد يصنع فيها ما أراه الله. Itu Muhammad bebas, mau kasih sedekah, mau ambil itu bebas. فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل. Waktu mulai perang Badr, dia masuk di antara tentara Islam, membela Rasulullah SAW sampai dia mati di perang tersebut. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يقول مخيرق خير يهود. Karena Rasulullah itu Rasulullah selalu bilang sama mereka, Mukhairiq itu orang yang baik dari orang Yahud. Wa qabadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amwalahu fa'ammatu sadaqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati minha. Setelah dia wafat, karena sudah wasiat, enggak ada yang bisa itu, Rasulullah pegang harta semuanya. Semua sedekah-sedekah yang ada di Al-Madinah di zaman Nabi Muhammad itu dari harta Mukhairiq. Ya. Safiyah bilang apa? Ini ada cerita kita di menutup pelajaran hari ini di cerita Safiyah. Apa itu ceritanya Safiyah? Ibnu Ishaq menuturkan, Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazir berkata kepadaku. Ia berkata, aku diberitahu dari Sofia binti Huyai bin Akhtab bahwa Sofia berkata, aku merupakan anak yang paling dicintai oleh ayah dan pamanku Abu Yasir. Apabila aku bertemu dengan mereka yang sedang membawa anak-anak mereka, pasti keduanya membawaku bersama anak-anak mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan singgah di Kuba di Bani Amr bin Auf, ayahku Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab menghampiri beliau saat menjelang subuh dan mereka berdua tidak pulang ke rumah hingga matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, keduanya tiba dengan kondisi lemas, bingung, dan berjalan lunglai. Aku berusaha menyenangkan keduanya sebagaimana biasa aku lakukan. Demi Allah, tak seorang pun dari keduanya menoleh kepadaku. Ada perasaan gelisah pada diri mereka berdua. Aku mendengar pamanku Abu Yasir berkata kepada ayahku Huyai bin Akhtab, apakah memang dia Rasulullah? Ayahku menjawab, iya betul demi Allah. Pamanku Abu Yasir bertanya kepada ayahku, apakah engkau mengetahuinya dan bisa memastikannya? Ayahku menjawab, iya. Pamanku Abu Yasir bertanya lagi kepada ayahku, bagaimana perasaanmu terhadapnya? Ayahku menjawab, demi Allah, aku senantiasa memusuhinya selama aku hidup. Ya, mereka bicara, ini apakah ini yang Rasulullah bilang? Ya, banyak hal seperti ini di jalan dakwah. Kadang ada yang ikut dai, sudah tahu ini benar. Tapi karena ada salah sedikit, mulai mundur atau mungkin bilang ada yang kurang, dia mundur atau jadikan musuh orang tersebut karena tidak ada yang dia minta atau tidak dapat yang dia cari. Mungkin mata dunia, mungkin bilang apa namanya ini penjabat, mungkin apa itu bilang bahasa Indonesia mengagungkan atau tidak dapat apa itu tidak jadi orang yang besar, ya sampai dia lihat ini fulan tidak benar. Dari cerita yang tadi ini, cerita Safiyah juga kita lihat bagaimana kalau orangnya musuh bisa menutup sifat yang bagus untuk orang yang baik. Jadi hati-hati kita ambil sifat orang Yahudi. Saya tahu ini ahli agama, jangan karena saya tidak bisa sampai seperti itu, seperti fulan,
di istiqamah atau ibadah saya menjelek-jelekan di hadapan orang lain. Enggak, ahli agama. Ada salah sedikit itu bukan urusan saya, nanti dia perbaiki sendiri. Jangan kita ikut sifat iri kepada orang muslim atau saudara kita. Itu rizki dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih kepada fulan atau kepada fulan, ini rizkinya. Kalau Allah Ta'ala tidak kasih saya, ya harus saya usaha minta dari Allah Ta'ala. Juga kita bisa paham orang Yahudi walau tahu walau sudah paham ini benar, tapi tetap seperti tadi mereka musuhi atau musuhi Rasulullah SAW. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman. رزقنا وإياكم الإخلاص وفقنا لما يحبه ويرضى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin.